Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Pada saat itu, Indonesia tengah berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang mulanya datang sebagai pahlawan bagi masyarakat Indonesia yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pertama kali mendapat di 3 wilayah di Indonesia, yaitu Teluk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kamu saja tidak becus. Apa ini? Kamu malas-malasan. Cepat bekerja. Kalian mau bayi, mau ban saja. Tidak Tuhan, jangan ambil bayiku. Bukannya bekerja malah bergurau saja. Ampun Tuhan, ampun. Dasar anak bodoh. Ampun Tuhan. Pergi. Bagaimana? Baiknya, kita segera mengalahkan Jepang. Itu lebih baik. Mari kita rencanakan. Tapi sepertinya pasukan kita kurang. Dengan senjata kita yang seperti ini kurang. Kita harus nyusun taktik untuk mengalahkan Jepang. Mari segera. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tenang saja, kami akan menjadi penyelamat kalian. Kita sama-sama dari golongan Asia yang sama, dan kami akan menyelamatkan kalian. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Indonesia kini telah bebas dari belenggu pasukan Belanda. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur. Tenang saja. Kami akan menyelamatkan kalian. Jepang pada akhirnya berhasil menarik hati masyarakat Indonesia dan berhasil menguasai 3 wilayah Indonesia dari tangan Belanda. Berhasil menguasai ketiganya, Jepang pun berpindah alih untuk juga menguasai daerah Bandung. Jepang menyerang pada tanggal 5 Maret 1942 dan akhirnya berhasil menguasai Lembang pada 7 Maret 1942. Saya ingin bertemu dengan Pangeran Imamura. Di mana dia sekarang? Ada urusan apa Anda datang kemari? Maksud kedatangan Ai kemari untuk minta penyerahan lokal dari Jepang ke Belanda. Penyerang lokal katamu? Ya. Baiklah, tapi sekiranya pihak Belanda harus memenuhi persyaratan dari kami. Apa syaratnya? Syaratnya adalah
Kamu minta pihak Belanda untuk menyerahkan total dari semua pasukan serikat di wilayah Jawa. Tidak. Persyaratan macam apa itu? Kami tidak setuju. Ya, terserah kalian saja. Namun kalau kalian tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak ada pilihan lain selain mengadakan pertempuran. Bandung akan kami jalin bom dengan pesawat terbang. Baiklah kalau begitu. Kami menyetujui dan mau kalah serta bersedia memberikan pangkalan udara Kalijati dan memberikan semua total pasukan serikat dari Jawa ke Jepang. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Penyerahan lokal bisa disebut dengan Perjanjian Kalijati, sebuah perjanjian antara Jepang dan Belanda terkait penyerahan penjajahan Indonesia. Perjanjian Kalijati ditandatangani Jepang dan Belanda pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Upaya Jepang untuk menguasai Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Jepang pun berupaya menarik hati Bung Karno dan rakyat Indonesia dengan memperkenalkan diri sebagai saudara tua dari rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 April 1942, Jepang mulai mengumandangkan propaganda Gerakan 3A. Kami saudara tua dari masyarakat Indonesia akan melindungi kalian semua. Kami akan turun mengikuti perang Pasifik. Kalian tenang saja. Kami akan mengupayakan kemenangan sehingga mendapatkan kemerdekaan. Kami menjanjikan kemakmuran bagi Asia. Tapi kami tidak dapat berusaha sendiri. Kami membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat Indonesia agar kemenangan Pasifik menjadi milik kita. Lantas, apa yang telah akan kami dapatkan? Kami peduli akan masyarakat Indonesia. Kami akan menjamin kemerdekaan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama saling merangkul dan mendukung. Namun kami belum cukup dengan alasan dan tawaran yang Anda tawarkan. Mengapa kami bahkan sejauh ini sudah banyak memberikan Indonesia pertolongan dan kebebasan? Kami membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Lantas, apa yang masih membuat kalian ragu terhadap perlindungan dan jaminan kebebasan yang kami berikan? Baiklah, kami percaya dan kami serahkan semuanya kepada kalian akan mengerti apa tujuan dari Gerakan 3A ini. Organisasi ini adalah organisasi yang akan membantu kalian untuk menuju kemerdekaan. Kami akan membantu dan mementingkan kepentingan kalian. Oleh karena itu, kami berharap dukungan yang besar bagi masyarakat Indonesia untuk tergabung dalam organisasi ini. Baiklah, kami setuju dan kami akan memberikan dukungan kepada kalian. Jepang pun tak gencar membujuk Soekarno untuk menurunkan kebijakan politik. Kemari untuk menawarkan kebijakan kepada Tuan. Apa kebijakan itu? Kami membutuhkan tenaga kerja masyarakat Indonesia dalam kerja Romusa sebagai dukungan kami untuk memerdekakan negara ini. Apakah benar kemerdekaan yang kalian janjikan itu? Tentu saja, kami akan memberikan kemerdekaan dan kemakmuran bagi negeri ini. Soekarno yang sudah lelah dengan penjajahan yang sudah lama menimpa bangsa Indonesia, pada akhirnya menyetujui kebijakan tersebut. Soekarno akhirnya mengumumkan kepada masyarakat mengenai kebijakan politik yang ia buat bersama dengan pihak Jepang. Kemerdekaan yang kita nantikan sudah di depan mata. Apabila kita ingin mencebut kemerdekaan, marilah kita bersama-sama membantu Jepang dalam perang Pasifik. Negara kita sudah lama dijajah, sudah lama kita mendapatkan kemerdekaan, dan inilah saja kita untuk bangkit bersama. Atas kebijakan ini, Soekarno akhirnya mengirimkan
300.000 masyarakat Indonesia untuk kerja Romusha. Namun, siapa sangka, alih-alih dimerdekakan, masyarakat Indonesia justru diperbudak. Kerjakan yang benar. Kamu jangan malas. Kerjakan yang benar. Jangan lemah. Saya lapar Tuhan, saya tidak makan 2 hari, saya lelah. Dasar rakyat bodoh, pemalas. Pantas saja bangsa kalian ini tidak maju. Kerjakan dengan semangat bodoh, jangan malas. Ibu, tidak Tuhan, tolong jangan sakiti ibu saya, tidak Tuhan. Diam kamu bocah bodoh. Bawa pergi bocah itu sana ini. Cepat. Cepat, selesaikan pekerjaan kalian atau kalian tidak akan mendapatkan makan hari ini. Tuhan, saya sangat lapar, bolehkah saya makan sedikit makanan, pasti pun tak apa Tuhan. Saya tidak peduli. Cepat selesaikan pekerjaan kalian. Kami mengaku kalah dan menyerah tanpa syarat kepada kalian. Tidak bisa, tidak setuju. Mengapa kita harus kalah? Lalu, apakah Kapten ingin negara kita semakin hancur? Baiklah. Kalian harus menandatangani perjanjian Potsdam sebagai bentuk kekalahan kalian. Iya. Bagaimana cara kita mencapai kemerdekaan Indonesia dan bantuan dari Jepang? Sebenarnya kita harus berdiri dengan kaki sendiri tanpa bantuan dari Jepang. Itu benar sekali. Kalian sudah mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang? Ya Bu, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itulah Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sekarang juga kita harus berkumpul dengan para pemuda di Indonesia. Saya setuju, Bu. Kawan-kawan sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Tadi, saya dan Sukani telah berkumpul dengan Syahrir. Kami telah mendengar dari radio Jepang tentang gencatan senjata. Jadi, kita dalam kondisi kawan. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia kita. Sekarang kita harus kobarkan revolusi pada malam ini juga. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Bung, mari ikut saya. Ikut kemana? Ikut aja. Cepat, ikut. Ini batang leherku. Syarat saya bocor itu. Potong leherku sekarang juga. Tak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita harus mengalahkan Belanda yang ingin menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan, dan saudara siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan itu, mengapa saudara tidak melakukan proklamasi itu sendiri? Mengapa harus meminta Bung Karno yang melakukan hal itu? Tidak, Bung. Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Sedangkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Apakah kita tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan pasukan Jepang. Coba apa yang kalian bisa perlihatkan kepada saya. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Jepang sama sekali tidak membantu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita terbebas dari belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, kita perlu waktu untuk berunding sebentar.
Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Bung, Anda harus segera ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Sebenarnya aku mau kalian, sehingga saya dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka mau bawa saya kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Bubur juga? Ya, tak benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Kami ingin Anda berdua segera proklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya yang tepat untuk kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Saudara-saudara, bagaimana rencana bunyi teks proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sinematik anjay. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, ada yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Gimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Ya. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Kita juga sebagai umat muslim melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat dalam sehari. Jadi, tanggal 17 adalah tanggal yang baik untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Bagaimana semua? Setuju, Bung. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju, Bung. Ya, setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong kalian siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ya, saya setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditanda. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Proklamasi. Proklamasi. Kalian, saya meminta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
lain-lain menyatakan diselenggarakan kemerdekaan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan lain-lain Jakarta di 19 Agustus 1945 dan dalam atas nama bangsa Indonesia singkatnya. Soekarno, Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara semua hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa